Gereja bukannya tidak tahu bahwa umat Islam diharamkan mengucapkan selamat Natal. Mereka tahu, tapi justru mereka menghendaki umat Islam ini melanggar akidahnya. Dengan cara yang halus seperti itu, umat Islam banyak yang terpancing. Maka ada kemudian umat Islam yang dari kelompok Islam liberal mengatakan umat Islam mengucapkan selamat Natal nggak apa-apa, karena menurut mereka saat itu umat Islam mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kelompok jin beranggapan seperti itu. Di sisi yang lain ada kelompok juga di sisi yang lain mengucapkan selamat Natal berarti mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran akidah. Yang kedua, kalau sampai kemudian dikatakan bahwa tidak mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus dengan kapasitas Tuhan, tapi dikatakan mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, inilah merupakan suatu jebakan mereka. Maka kalau dikatakan 25 Desember kelahirannya Nabi Isa, apa betul seperti itu? Tahun kemarin di televisi kita, di salah satu stasiun televisi, sudah ada pendeta yang menerima pertanyaan, karena saat itu dialog interaktif, menerima pertanyaan, apa benar Yesus dilahirkan 25 Desember? Ternyata pendeta yang satu itu menjawab tidak, bahwa Natal ini bukan kelahiran Nabi Isa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita telaah dulu siapa yang sebenarnya lahir 25 Desember. Yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya kelahirannya Nabi Isa yang oleh mereka disebut Yesus. Peristiwanya ketika rakyat Romawi masih beragama politisme paganisme. Hal ini berlangsung sampai abad keempat, di mana suatu bukti sejarah Kaisar Konstantin yang memimpin konsili Nizea yang diadakan di kota Nizea, maka disebut konsili Nizea. Konsili adalah konferensi atau bahasa lain muktamar. Ini bahasa Latin Romawi. Konsili Nizea yang diadakan pada tahun 325 Masehi melantik Yesus menjadi Tuhan. Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan, yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Dan sampai hari ini pun kalau ibu dan bapak mencermati seluruh Bible, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menyatakan sembahlah aku Tuhanmu. Hal itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena fakta memang mengungkap, sejarah mengungkap Yesus dipertuhankan untuk pertama kalinya tahun 325 Masehi, dan yang melantik adalah Kaisar Konstantin. Nah, Kaisar Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan, memimpin konsili. Saat itu agamanya Konstantin belum Katolik. Jadi saat itu gereja masih ada satu saja, yaitu gereja Katolik. Belum pecah. Nanti pada abad pertengahan baru pecah, Katolik pecah menjadi Katolik dan Protestan. Jadi saat itu gereja yang ada hanya Katolik. Konstantin belum Katolik, dia masih politisme paganisme. Ketika terjadi kemelut pada Imperium Romawi, di mana Imperium Romawi hampir mengalami kepunahan, maka mereka pun mencari penyebabnya. Para pembesar mencari penyebabnya. Apa penyebabnya? Maka saat itu kekaisaran menengarai penyebabnya adalah berbagai macam sembahan-sembahan yang mereka punyai tidak mampu mempersatukan bangsa Romawi. Jadi artinya agama mereka yang ada dianggap tidak kondusif. Maka kemudian Kaisar Romawi menerima masukan, karena dia pun sendiri telah melantik Yesus sebagai Tuhan. Dia menganggap keterangan-keterangan dari Paulus dan anak buah Paulus mengatakan ini ada sebuah agama yang mampu mempersatukan rakyat. Maka kemudian dari situlah Konstantin tertarik dengan Katolik,
untuk menyederhanakan Tuhan-Tuhan mereka yang berpuluh-puluh itu tadi. Termasuk misalnya yang Bapak Ibu kenal dan yang tidak asing dalam kehidupan orang-orang Romawi maupun di dalam pergaulan sehari-hari, kita kenal nama adalah dewa Zeus yang dianggap sebagai dewa bapak. Bapak Ibu juga kenal istilah Dewi Jupiter, Aurora, Venus, maupun juga yang lain. Termasuk Bapak Ibu juga kenal dari film televisi atau film-film lain, Hercules termasuk itu, termasuk Xena termasuk itu. Semua itu adalah dewa dan dewi yang mereka sembah. Tidak mustahil tiap rumah mempunyai sembahan yang beda-beda. Walaupun di antara sembahan yang demikian banyak itu ada persamaannya. Di antaranya yang mereka sembah adalah dewa Zeus. Ini yang paling populer. Selain itu juga ada dewa lagi yang sangat populer, yaitu dewa Mitra, yang juga disebut Mitras atau disebut dewa Ra. Ini sama, yaitu apa? Yaitu dewa matahari. Mereka beranggapan bahwa matahari ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan mereka ketakutan kalau sampai matahari tidak terbit. Maka mereka menyembah matahari yang lahirnya oleh mereka ditempatkan setiap kali titik balik matahari. Jadi matahari mencapai titik balik selatan, berakhirnya musim dingin, masuk ke musim semi. Saat itulah berarti lahirnya dewa matahari, yang persis pada saat itu jatuhnya ditempatkan tanggal 25 Desember.